slide atau yang mudah-mudahnya ya. Jadi nggak akan saya tanya sampai macam-macam yang aneh-aneh ya. Oke, apa sah? Ya. Oke, selanjutnya. Jadi topik hari ini adalah tentang oksidan, antioksidan, radikal bebas, ya, efeknya terhadap manusia, pastinya manusia dan bagaimana kita melakukan pemeriksaan atau kalau ada ide riset apa yang harus kita periksa sebagai parameter ya. Jadi yang namanya radikal bebas ya, saya gambar di slide pertama ini sumbernya dari endogen bisa, eksogen bisa. Endogen itu gimana? Nah, di tubuh kita ini berbagai peristiwa atau reaksi termasuk ya metabolisme pembentukan energi itu akan menghasilkan namanya radikal bebas. Nah, yang dimaksud radikal bebas nanti ada definisinya di slide berikutnya. Jadi di mitokondria juga ya, dia akan menghasilkan radikal bebas. Ya. Di sel radang ya, sel darah merah PMN itu juga menggunakan reaksi oksidan ya untuk membunuh mikroorganisme. Dia juga mengandung radikal bebas sebagai cara dia membunuh mikroorganisme ya. Nah, semua ini tetap dikontrol ya dalam jumlah yang keseimbangan. Tetap ada mekanisme mendetoks, bukan mendetoks ya, merubah radikal bebas ini menjadi material yang tidak bersifat oksidan lagi ya. Kalau dari eksogen ya cukup banyak ya, merokok rokok misalnya ya, dari polusi, UV, radiasi ya. Ini akan membentuk banyak radikal bebas. Problem radikal bebas ini adalah dia punya satu elektron yang tidak berpasangan. Jadi dia akan mencari ya kawan berpasangannya biar dia seimbang. Jadi dia tidak nyari lagi. Nah, dalam proses dia nyari, dia gandeng siapa-siapa. Nah, saat dia menggandeng yang lain, tempat yang lain jadi rusak karena ada elektron yang dicuri. Ya. Jadi yang merusak bisa macam-macam. Bisa dari membrannya, dari membran sel, DNA, protein, dan lain-lain. Nah, kalau mengenai organ-organ lain, ya, bisa muncul banyak kelainan ya, dari penyakit sampai dengan ganasan. Oke, kita masuk slide pertama. Terlihat ya slide saya ya. Ya, dulu kita sekolah SMA ya, saya juga kadang-kadang masih lupa ya. Ada terminologi oksidan, apa yang disebut dengan oksidasi, apa yang disebut dengan reduksi, apa yang disebut dengan oksidan, apa yang disebut dengan reduktan, dan nanti ada pula istilah lagi antioksidan ya. Jadi sama ya, kurang lebih sama. Intinya adalah oksidasi adalah proses ya, proses di mana dia dapat oksigen atau melepas elektron atau melepas hidrogen. Itu disebut proses oksidasi. Sedangkan proses reduksi, dia kehilangan oksigen atau dia mendapatkan hidrogen elektron. Jadi ini pasti satu partner ya, redox reaction ya.
oksidasi reduksi ya. Ada yang ngasih, ada yang terima ya. Nah, sedangkan oksidan adalah materialnya ya, material yang bisa menimbulkan reaksi oksidasi ke material lain. Jadi dia dengan cara mengambil elektron, mengambil hidrogennya, atau dengan menambahkan oksigennya. Sedangkan reduktan kebalikannya, dia mensuplai elektron hidrogen atau dengan memindahkan oksigennya. Nah, terminologi ini ingat-ingat aja nanti karena di belakang keluarnya terminologi ini nanti ya. Sedangkan radikal bebas itu merupakan molekul ya, molekul yang tidak berpasangan ya, ada molekulnya yang tidak berpasangan ya. Sehingga di sisi luar ya, kita tahu elektron di luar ya, kulit luarnya. Nah, dia akan cari molekul lain biar dia jadi ada pasangannya sehingga dia jadi stabil. Oke, mayoritas biomolekul bukan merupakan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu banyak turunannya ya, ada turunan karbon, turunan nitrogen, turunan oksigen, turunan dari sulfur. Nah, yang sering jadi trouble itu adalah turunan oksigen dan turunan nitrogen ya. Sulfur dan bicara ya. Nah, selain itu ada material-material yang sebenarnya dia bukan radikal bebas, tapi dia bisa berperan sebagai oksidasi, yang menimbulkan reaksi oksidasi. Jadi reaktif spesies ini kita bagi dua, bisa dia merupakan radikal bebas, tapi bisa juga dia non radikal bebas yang menimbulkan proses oksidasi ya. Jadi ada beberapa ya, termasuk ada logam-logam tertentu ya, misalnya contoh Fe, kupri ya, itu bisa menimbulkan oksidasi ke reaksi lain atau eh, molekul yang lain ya. Nah, ini kan susah nih. Cara bacanya ya, kalau H2O2 bacanya hidrogen peroksida ya. Kalau HOCl ini namanya asam hipoklorat ya. O3 ozon. O2 yang kehilangan satu elektron namanya O2 singlet ya, dan lain-lainnya. Jadi sekedar dilihat, susah kadang-kadang hafalnya ya. Oke, nah kita mulai dari turunan oksigen ya. Jadi nanti sering baca-baca di jurnal ada namanya ROS ya. ROS itu adalah reaktif oksigen spesies. Artinya turunan dari oksigen yang sifatnya reaktif. Dia mesti ada ion elektronnya kurang satu ya. Jadi yang tidak berpasangan ini akan cari pasangannya ya. Yang populer itu adalah hidroksil sama superoksid ya. Dua ini yang paling bermasalah, paling banyak jadi cikal bakal pencetus kerusakan dari berbagai molekul tubuh ya. Yang lain-lain peroksil, alkoxil, hidroksperoksil ini sedikit lebih jarang kita lihat nanti dalam berbagai reaksi munculnya. Nah, yang sifatnya bukan radikal tapi ada unsur oksigennya juga ya, hidrogen peroksida ya, H2O2, asam hipoklorat ya, ada O-nya ya. Nah, bagaimana dengan yang turunan dari nitrogen? Ada yang namanya nitrit oxide ya. Nitrit oxide kita tahu ada perannya, ada nitrogen dioksida, yang non radikal ada peroksinitrit ya. Yang tadi tadi coba diingat-ingat ya, sedikit-sedikit diingat-ingat ya. Oke, sekarang apa itu apa peran radikal oksigen spesies sebenarnya dalam tubuh kita ya? Sebenarnya tubuh kita itu normalnya menghasilkan namanya radikal oksigen spesies pada proses metabolisme normal ya, termasuk dari metabolisme energi ya di mitokondria ya. Jadi ada dihasilkan ini radikal-radikal bebas, tapi tubuh itu punya sistem yang mengeneralize ya, jadi mengatasinya, merubah eh, radikal-radikal ini jadi tidak berbahaya. Jadi biomolekul atau molekul yang tidak berbahaya lagi ya. Nah, yang jadi perhatian lain adalah beberapa molekul signaling, sinyalnya yang kasih pesan ke dalam intrasel, itu komunikasinya juga dengan molekul-molekul reaktif oksigen spesies. Jadi bukan musuh-musuh, jadi dia ada fungsi juga ya. Ada juga bagian dari enzim, terutama enzim yang berfungsi untuk
merusak ya mikroorganisme lain ya. Nah, kalau dia tidak seimbang, nanti muncul namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif inilah yang akan merugikan eh, organismenya ya. Oke, kita kasih contoh ya, reaktif oksigen spesies. Kita tahu ya dari pembentukan energi di mitokondria itu nanti akan mengeluarkan namanya radikal superoksid ya, O2 ada minnya satu ya. Dia ini perlu sampai 4 buah elektron ya untuk berubah menjadi molekul air. Jadi molekul yang tidak berbahaya lagi, yang tidak mengganggu. Tapi artinya dia akan mengganggu 4 struktur lain kalau kita tubuh tidak punya sistem yang mengeneralize-nya, mendetoksifikasinya ya. Dia akan mengganggu 4 molekul lain. Oke, jadi kalau dia tidak lewat sistem tubuh kan ada kemampuannya. Kalau masih bisa diatasi sama sistem tubuh kita, enzim-enzim di dalam tubuh kita, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah lebih, berarti dia akan ganggu 4 molekul yang lain untuk nyuri elektronnya. Ya, dia nyuri 1 elektron ya, dari oksigen bereaksi ya, jadi superoksid. Ya, untuk merubah dia dengan mengambil elektron dari molekul lain, dia masih jadi hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini juga masih bersifat oksidan. Ya. Cari lagi molekul lain, masih jadi radikal hidroksil ya, masih mengganggu juga ya. Oke, setelah dia berikatan sama elektron berikutnya, dia baru stabil ya. Jadi air ya, dia stabil. Nah, selama masih ada titik, artinya dia masih bersifat radikal bebas ya, masih bisa mengikat punya orang, nyuri punya orang. Oke. Nah, selain itu, dari mana sumber radikal superoksid tadi? Ya, dari pernapasannya di mitokondria, enzim di retikulum endoplasma, terutama sel Hepar ya, enzim sitokrom P40 ya. Nah, kita tahu ini enzim banyak dalam riset-riset tentang Hepar ya, tentang kerusakan-kerusakan Hepar macam-macam itu semuanya pakai ini parameternya ya. Nah, dia juga ada di dalam sel, terutama sel radang ya, makrofag, leukosit ya. Dia fungsinya ya, enzim nikotinamid adenin nukleotida fosfat sama meloperoksidase ini adalah untuk menghasilkan zat yang membunuh mikroorganisme, yang merusak mikroorganisme. Jadi setelah difagosit ya, setelah dimakan, masuk dalam sitoplasmanya, dia harus dirusak. Ya, dirusaknya dengan enzim-enzim ini. Ya. Oke. Nah, juga proses oksidasi hemoglobin jadi hemoglobin. Nah, dari mana sumber hidrogen peroksida? Tadi ya, satu dari radikal superoksid ya, ada di tubuh kita namanya enzim SOD, superoksid dismutase ya, yang akan merubah dia jadi molekul air. Ya, ini sistem normal. Oke, jadi radikal bebas ini yang terbentuk dalam sistem tubuh normal, tubuh sendiri punya sistem untuk mengatasi meregeneritnya ya menjadi molekul atau ion yang sifatnya tidak merusak. Oke, bisa juga muncul hidrogen peroksida ini dari proses reduksi langsung ya dari oksigen. Di peroksisom ya, peroksisom sama ya organel di sel, tugasnya juga untuk cerna-cerna gitu ya. Jadi bisa muncul juga. Kalau dari non enzim gimana? Nah, dari luar-luar ini ya. Dari luar bisa obat ya, bisa racun di lingkungan ya. Prinsipnya dia merusak ya. Ini contoh nih adriamycin, daunomycin, streptomycin. Nah, mungkin sifat-sifatnya dia lebih ke kemoterapi atau apa ya, sehingga dia ujungnya bisa mengakibatkan kardiotoksik ya.
Mayoritas obat kemoterapi sifatnya pasti kardiotoksik ya, dan lain-lain. Yang ini nggak usah dihafal-hafal ya, capek hafalnya. Oke. Nah, selain radikal oksigen spesies, ada radikal nitrit spesies ya, atau nitrogen spesies, NRS di ROS ya. Nah, nitrit oxide ya, nitrit oxide kita tahu ya, kalau di pembuluh darah sifatnya sebagai vasodilator. Normal harus ada di endotel pembuluh darah. Kalau enggak, gampang terjadi aterosklerosis ya. Dia juga berperan sebagai second messenger. Second messenger ini pemberi pesan ya, dari luar masuk ke dinding sel. Dinding sel itu mesti melepaskan zat, sehingga zat ini yang jalan masuk sitoplasma dari inti sel. Disinilah dia eh, ngasih pesan ke inti. Kamu harus ngapain? Harus melakukan kerja apa ya? Itu yang dinamakan second messenger ya. Oh, produksi protein ini atau berhenti ini, berhenti itu. Itu semua pesan dari second messenger ya. Ya, bentuknya macam-macam ya. Nitrogen oxide sintase, ada NO1, NO2, NO3. Ini sekedar aja, tahu aja. Nah, selain itu ada namanya peroksinitrit ya. Nah, ini hati-hati kalau peroksinitrit ini sifatnya adalah oksidan ya, jadi bisa merusak. Oke. Nah, cuman di sel darah putih ya, di makrofag ya, itu perlu ini untuk membunuh mikroorganisme. Oke, jadi dia dibunuh sama turunan radikal oksigen spesies sama radikal nitrogen spesies ya, membunuh mikroorganisme tugasnya. Nah, tadi sudah tahu ya, secara fisiologi ya, fungsi dari radikal bebas ya. Tadi sudah ketahui di mitokondria, oke, ada prosesnya, terutama di proses fosforilasi oksidatif ya, yang aerobik ya. Terus biotransformasi, metabolisme dari xenobiotik. Tadi kan sebut ya enzim di hepar ya, P50 ya, GRE di hepar. Nah, ini peran-peran enzim ini ya adalah untuk mengubah material yang sifatnya toksik bagi tubuh jadi organisme yang jadi molekul yang tidak toksik. Jadi ada perannya mereka juga. Oke. Bisa juga muncul radikal bebas karena proses sintesis di dalam sel ya. Nah, ini ya yang tadi kita bilang ROS dan RNS merupakan efektif weapon ya dalam proses fagosintesis terhadap mikroorganisme ya. Inilah dia enzimnya ya. NADPH oksidase, mieloperoksidase, sintetase ya. Ya, kalau lihat gambar-gambarnya pusing kalian. Ya, sekedar kesimpulannya aja ya. Nah, ROS dan RNS juga sebagai molekul sinyal ya. Tadi kita sudah tahu ya, dia sebagai second messenger artinya dia kasih pesan ya, kasih pesan ke inti. Oke, dari dinding sel dia dilepas masuk sitoplasma, masuk ke dinding apa? Inti ya untuk kasih pesan ke dalam. Ya, yang ini udahlah, nggak usah. Nanti makin pusing kalian. Nah, sekarang bagaimana sistem dalam tubuh memproteksi diri sendiri terhadap antioksidan yang dihasilkan diri sendirinya dan dari luar. Ya, satu, pembentukannya dihambat. Dalam artian kalau sudah cukup, ada mekanisme regulasi yang menahan, tidak usah diproduksi lagi. Ya, terus ada patroli ya, scavenger, trapper, ya, quenching ya. Jadi ada sistem-sistem enzim yang akan patroli kemana-mana jalan-jalan untuk mengikat ini radikal bebas ya. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan, ya, akan ada proses reparasi. Kalau ada kegagalan dari semua sistem ini nanti yang akan menimbulkan efek di kemudian harinya. Ya. Nah, contoh gambar ya. Jadi kita tahu ada superoksid ya, radikal superoksid dari fosforilasi oksidatif di mitokondria. Ada enzim nih namanya superoksid dismutase. Jadilah dia hidrogen peroksida. Oh, hidrogen peroksida ini masih merupakan
oksidan. Oh, ada enzim katalase ya, diubah jadi molekul air. Selesai masalah ya. Nah, yang bahaya kalau ketemu molekul Fe ya, ion air, ion logam ya, logam berat ya tadi. Muncul radikal hidroksil. Ini juga antioksidan yang oksidan yang poten ya. Dia bisa mengoksidasi molekul Fe3 ya, tapi tidak lepas lagi radikal bebas ya. Jadi hanya ion hidrogen aja, bukan radikal. Oke. Nah, hidrogen peroksida juga ada sistem namanya glutation ya, glutation peroksidase ya. Mengubah dia jadi dua molekul air ya. Nah, glutation ini dia bisa berubah-berubah ya, berubah. Jadi bisa reuse istilahnya ya. Ini melepas enzim ini, mengikat ini jadi ini. Nanti dia balik lagi jadi gini ya. Jadi ini yang terus-terus ada sistem ini ya. Terus ada saling bertukar ya. Ini nanti dia jadi ini, melepas ini, mengikat ini jadi ini. Nanti balik lagi, bisa di regenerate istilahnya ya. Nah, proses regenerate-nya perlu ini natrium NADPH ya. Oke, jadi sistem ini yang eh, istilahnya tidak bisa habis ya, regenerate terus ya dia. Nah, kita berbicara tentang sekarang, kita pindah topiknya jadi tentang superoksid dismutase ya, SOD ya. Nah, superoksid dismutase ya, muncul pada sel yang metabolisme aerob ya, dan di cairan ekstraseluler, terutama di mitokondria. Ya, fungsinya adalah tadi mengikat yang superoksid ya, molekul superoksid. Kadang dia berikatan sama kofaktor lain atau isoenzim lain seperti kuprum ya, zinc, Mn dan Fe ya. Nah, yang lain-lain dibaca di bawah. Nah, yang tadi kita sebut-sebut glutathione ya, glutathione peroksidase sama ya. Dia di sitoplasma ya, kalau glutathione ya, bukan di dinding sel, dia di sitoplasma merubah hidrogen peroksida jadi molekul air ya. Nah, sifatnya bisa regenerate. Nah, katalase tadi kita tahu ya, mengubah hidrogen peroksida jadi molekul air dan oksigen. Nah, yang lain-lain, molekul-molekul lainnya, ada transferin, lactoferrin, ya, ferritin, ya, ceruloplasmin, ya, albumin. Nah, inilah enzim-enzim yang juga membantu ya mengikat radikal bebas ya, Fe3 ya, Fe, kuprum. Jadi kalau molekul logam ya yang kamu ingat sebagai antioksidan itu Fe sama kuprum ya. Nah, dia diikat sama enzim atau protein lainnya ya, protein lah bukan enzimnya, diikat sama protein sehingga dia tidak bersifat sebagai oksidan lagi. Nah, bagaimana dengan zat-zat dari lainnya ya, bisa dari luar atau dari dalam. Vitamin antioksidan, zat antioksidan ya. Ya begini, kalau dia yang larut dalam air ya vitamin C ya. Kalau dia larut dalam lemak ya vitamin A, vitamin E ya. Ini adalah sifatnya antioksidan. Oke. Nah, kadang-kadang kamu lihat oh ada suplemen koenzim Q ya pada orang-orang sakit jantung ya. Infak koroner dikasih UBQ ya, koenzim Q ya, sifatnya sebagai antioksidan ya. Nah, di dalam tubuh tadi kita tahu ya ada glutathione tadi kan sudah. Nah, asam urat nih jangan lupa. Asam urat dalam kadar tertentu juga fungsinya sebagai antioksidan ya dan lipoic acid. Oke, ini kita masuk sedikit tentang vitamin C ya. Vitamin C, kalau dia berikatan sama radikal hidroksil, dia akan membentuk radikal ascorbil.
Oke. Nah, radikal askorbil ini sifatnya tidak sebagai antioksidan. Jadi ada vitamin C, dia akan mengikat satu radikal bebas, ya, sehingga radikal bebasnya jadi hilang. Yang ada radikal vitamin C, radikal askorbil namanya. Cuman sifat radikal askorbil ini tidak merupakan strong oksidan. Nah, nanti dia berkawan sama vitamin A. Dia curi dari satu molekul dari vitamin A yang di endoplasma. Radikal vitamin A juga tidak bersifat sebagai oksidan, jadi tidak ada masalah, ya. Nah, radikal askorbil ini ya bisa diregenerate ya dengan NADH ya. Nanti ada nih suplemen obat NADH ini ya. H-nya ini masuk ke sini, jadi dia jadi tidak radikal lagi. Jadi dia bisa bolak-balik ya. Nah, bagaimana dengan vitamin E ya? Sama ya, vitamin E kerjanya di sitoplasma ya, nggak di dinding. Sama prinsipnya, dia mengikat radikal bebas, dia jadi radikal, cuman sifatnya eh, tidak oksidan kuat ya, jadi tidak terlalu merusak. Nah, dia juga bisa di apa di generate ya dengan glutathione ya. Nah, koenzim Q ya, bikinon, koenzim Q sama ya, fungsinya kerjasama sama mengikat radikal bebas ya. Nah, kalau kadar kalau kadar ubiquinon atau koenzim Q ini rendah ya di mitokondria, nah penyakitnya ya penyakit jantung yang muncul ya, gagal jantung, infark miokard, aterosklerosis. Jadi semua penyakit-penyakit ini ceritanya nanti di belakang nanti ada ya, mulainya dari problem eh, ketidakseimbangan antara oksidan dan sistem antioksidan di dalam tubuh kita. Nah, vitamin A ya, beta karotin sama ya, sama kayak vitamin C juga. Glutathione ya, glutathione ini uniknya adalah dia regenerate ya, bolak-balik ya, bisa diregenerate ya. Asam urat ya, asam urat kalau berlebihan itu jadi GOAT ya, tapi dia ada fungsi ya, fungsi sebagai antioksidan. Nah, sedikit tentang stres oksidatif ya. Apa itu stres oksidatif? Saat molekul saat antioksidan itu tidak balas dengan oksidan. Artinya tinggi oksidannya atau antioksidannya rendah sehingga dia tidak berimbang. Nah, saat oksidan itu yang dominan, nah dia potensial ya untuk merusak merusak struktur yang lain. Oke. Nah, apa saja penyebab pembentukan berlebihan ya produksi ROS dan radikal nitrogen spesies? Proses reperfusion injury ya. Setelah ada periode iskemik, ya, penurunan aliran darah ke suatu organ dan diikuti sama proses revaskularisasi, kembalinya aliran ke suatu organ, itu akan lepas ya molekul radikal oksigen spesies, terutama radikal hidroksil ya. Nah, ini kalau tidak bisa diatasi, tidak cukup diatasi sama sistem kita, justru kembalinya aliran darah ke suatu organ itu akan potensial merusak ya, merusak sel ya, merusak sel. Oke, lain ya mungkin gara-gara ada xenobiotik masuk dalam tubuhnya, inhalasi, kontak, terminum ya, toksik ya maksudnya material toksik ya, atau lepasnya kita sudah sebut ya ion besi ya Fe2, Fe3, kupri, kuprum itu sifatnya sebagai oksidan kalau dia bebas tidak berikatan sama proteinnya ya, atau produksi berlebihan ya nitrik oxide dan ada gangguan ya dalam pembentukan superoksid dismutase. Nah, nitrik oxide ini akan mereduksi ya ion oksigen jadi
peroksinitrip yang bersifat sebagai oksidan yang kuat. Nah, apa peran ion Fe ya, tadi disebut Fe ya, di dalam tubuh. Nah, nanti kamu akan baca ya, ada namanya Fenton reaction ya. Fenton reaction adalah reaksi antara ion Fe dengan hidrogen peroksida membentuk radikal hidroksil ya, itu Fenton reaction ya. Oke, jadi adanya ion Fe2+ yang berikatan sama katalase, dia akan memunculkan ya, radikal hidroksil. Nah, normalnya ada protein yang akan mengikat ini, namanya transferin ya, atau ferritin ya, dan ferritin. Nah, ada kita kenal juga namanya lipid peroksidase ya. Nah, kita tahu membran sel itu terdiri dari lipid bilayer ya. Saat terjadi gangguan oleh radikal bebas ke lipid membran, akan terbentuk radikal di lipid membran. Ya. Artinya lipid membrannya rusak. Membran sel rusak, lama-lama selnya bisa rusak. Nah, lipid membran yang rusak, lipid ini akan menjadi molekul radikal bebas yang sifatnya juga toksik ya. Oke, lipid ya. Lipid membran diambil satu ion hidrogennya, muncul radikal hidroksil ya. Membrannya jadi alkil radikal. Dia akan ikatan sama yang lain, dia curi-curi terus, curi-curi dari sisi sebelahnya. Oke. Nah, proses dia masih jadi radikal ini semua adalah oksidan-oksidan semua. Toksik dia ya, sampai turunannya. Semuanya sifatnya toksik. Nah, kalau terhadap sel, selain dia melepaskan radikal yang sifatnya oksidan, selnya juga akan rusak membrannya. Sel membran rusak, selnya mati. Nah, bagaimana kalau radikal bebas itu mengenai DNA ya, dalam inti. Nah, kalau dengan DNA, dia bisa memotong ya, merusak ya, atau menambahkan. Artinya rantai pesan ini bisa berubah coding proteinnya. Kalau coding protein berubah, tinggal pilihannya bisa direparasi enggak enzim reparasi DNA. Kalau enggak bisa, terlalu banyak rusaknya, tinggal dia jadi apa? Cacat, mati, atau mutagen ya. Jadi keganasan. Ini enggak usah. Nah, ini yang ilmu gampang ya, lebih gampang ya. Apa efek buruk dari radikal bebas terhadap protein ya, gagal sintesis protein mungkin ya, terhadap lemak ya, di membran sel rusak ya, pufanya polyunsaturated fatty acidnya, sehingga selnya bisa mati atau terbentuk peroksidasi lipid yang menghasilkan berbagai radikal bebas kayak tadi yang mulai tadi ya. Oke. Nah, propagasi ini maksudnya ini molekul radikal, dia ikatan sama molekul normal itu jadi radikal, dia jadi molekul normal ya, berterus terus ya propagasi ya, berturut terus reaksinya ya, sampai dihentikan oleh sistem lain. Nah, ujungnya dari proses lipid peroksidase kalau tidak bisa diatasi sama sistem internal tubuh kita bisa mengakibatkan mutagen atau karsinogen. Oke, terhadap karbohidrat, asam nukleat sudah tadi ya. Kalau DNA rusak, dia rusak, putus ya, break dari strandnya, fragmentasi, bisa berhenti sintesis proteinnya, bisa cacat, bisa akhirnya dia jadi keganasan. Ya. Oke, terhadap penyakit, ya.
penyakit kardiovaskuler ya. Kardiovaskuler, cerita pertamanya saat kadar lipid tinggi di dalam darah ya, hiper. Maka ya, sorry ya, ada intermezzo sedikit ya. Jadi bagaimana hubungan antara radikal bebas ini terhadap penyakit ya? Tadi penyakit kardiovaskuler ya. Kalau orang dengan hiperlipidemia, ya, kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, LDL itu akan teroksidasi ya di dinding sel, di endotel, membentuk radikal bebas, lengketlah dia ke dinding sel, numpuk, ya, difagosit nanti sama makrofag, ya, masuk ke subendotel. Endotelnya dengan prosesnya, seiring proses faktor risiko lain akan terjadi aterosklerosis. Yang LDL sudah difagosit itu akan jadi foam cell ya, foam cell makrofag yang fagosit LDL jadi foam cell, sel busa ya. Numpuk-numpuk tersebut nanti akan ada cap ya, ada penutup pelingkupnya, fibroblast, trombosit dan lain-lainnya. Menebal akhirnya lumen dari pembuluh darah tadi akan makin lama makin menyempit sampai dengan buntu. Nah, jikalau ada trauma ya, hipertensi mendadak ya, emosi dan macam-macam, plak yang stabil tadi bisa ruptur ya. Ruptur yang mestinya tidak membuntu 100%,
Gara-gara ruptur, pecah, dia merobek. Intimannya robek, masuk ke dalam lumen, menutup, jadi thrombus formation. Ya, jadi trombosis. Ya, kontak antara darah sama ekstraselular matriksnya. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana dengan proses terjadinya keganasan atau cancer? Saat DNA itu rusak ya, kodenya yang dikode itu tidak sama lagi, akan menimbulkan mutasi. Nah, bayangkanlah kalau mutasi ini tidak bisa diregenerate sama sistem kita ya, tidak bisa dipesankan, oh kamu udah mutasi, sel tidak benar, kamu mati aja ya, apoptosis misalnya, atau difagosit sama sistem pertahanan tubuh kita ya. Nah, kalau tidak bisa ya degenerasinya atau jumlahnya sangat banyak, ya dia akan jadi cikal bakal terjadinya cancer ya, carcinogenesis. Oke. Nah, dalam inflamasi ya, kita tahu fungsi utama radikal bebas ini untuk fagosit mikroorganisme, tapi kadang-kadang ya karena oleh suatu autoimun disease ya, nah sel-sel inflamasi ini bisa menimbulkan kompleks antigen antibodi, ya, akan mencetuskan beberapa penyakit autoimun. Oke. Nah, bagaimana dengan respirasi sistem ya, terutama pada polutan sama perokok ya, yang banyak mengandung radikal bebas ya, ini akan menjadi cikal bakal dari keganasan di paru-paru ataupun penyakit paru-paru yang sifatnya kronis ya. Nah, ini yang tadi saya ceritanya tentang home cell, nanti dilihat ya. Nah, dari sini nanti kita keluarkan satu soal ya, karena yang lebih populer di sini. Oke, bagaimana dengan diabetes mellitus? Begitu juga sebenarnya ada peran dari radikal bebas ya, yang merusak dari sel beta pankreas ya. Katarak ya, katarak penumpukan dari daerah korteknya ya rusak, di buramnya jadinya, infertilitas, aging ya, dan penyakit-penyakit ini ya, ada peran dari radikal bebas. Nah, sebagai agak ke ujung ya, kesimpulan tentang stres oksidatif ya. Kalau stres oksidatif itu terjadi tapi levelnya rendah ya, atau gradual sedikit. Nah, konsekuensi yang muncul adalah aging ya, proses aging. Tapi kalau dia cepat tapi levelnya medium ya, muncul dia jadi karsinogen, mutagen ya. Tapi kalau dia muncul cepat dan jumlah yang besar, nah biasanya penyakitnya akan berat sampai dengan kematian. Ya, jadi misalnya kalau aging ya, nampak lebih tua, rambut lebih putih, usia muda macam-macam itu, berarti dia ada stres oksidatif, tapi levelnya rendah ya. Oke. Nah sekarang bagaimana melakukan kuantifikasi atau pemeriksaan ya? Nah, kalau kamu mau melakukan riset ya, apa yang kamu harus pikirkan? Nah, reaktif oksigen spesies ya, dan yang lain-lain tadi itu half life-nya short. Jadi susah ya kita ambil darah atau ambil apa mau periksa dia sudah tidak ada. Jadi susah mau melihat radikal hidroksil, superoksid dan macam-macam itu sulit ya. Oke. Tapi apa yang bisa dilihat? Nah, saat dia berikatan sama molekul lain atau yang kita lihat adalah efeknya ya, efeknya muncul efek apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan riset. Nah, contoh ya, ini saya kutip dari jurnal ya. Si kamu mau lihat kadar antioksidan endogen. Nah, apa aja yang bisa kita lihat? Oh, saya bisa teliti kadar katalase. Bisa ukur kadar superoksid dismutase. Saya bisa ukur kadar glutathione peroksidase dan lain-lainnya. Ya. Artinya kalau ini aktivitasnya tinggi, kadarnya tinggi, berarti yang dilawan oksidannya tinggi, banyak jumlahnya. Ya, ini penelitian-penelitian orang, apa yang diperiksa, ini penelitiannya. Ya, dari tahun ke tahun kamu lihat.
Daya tahun ya dari tahun 75 sampai 2021. Oh, makin banyak yang periksa katalase. SOD juga, glutathione juga ya. Nampak penelitiannya. Oh, kok BST sudah ya itu lagi ya. Jadi kalau kamu mulai penelitian, kamu lihat ya tren ini. Mungkin mudah-mudahan terbuka ya. Yang sering ini itu sekarang ini ya katalase, SOD, glutathione hidroksidase ya. Oke, ini sekedar lihat ya. Nah, saya sekarang tidak mau lihat kadar antioksidan, yang saya mau lihat efeknya. Nah, efeknya terhadap peroksidasi lipid. Jadi kalau dia ada radikal bebas, dia akan merusakkan membran sel, protein, DNA ya. Nah, kalau dia merusak membran sel, zat apa yang bisa kita ukur untuk membuktikan bahwa dia kadarnya tinggi sehingga sel itu sudah rusak? Ya, bisa lihat produknya, produk dari peroksidasi lipid seperti malondialdehyde, ya, hidroksinonenal, acrolein, ya. Yang metodenya macam-macam, ada ELISA, ada TB-ARS, ya, yang thiobarbiturate acid ya, reaction, ya. Ini yang murah, ya. Yang bawah sedikit lebih mahal, ya. Nah, lain-lain ini isoprostan dan lain-lain. Ini merupakan produk kalau terjadi peroksidasi lipid. Nah, produk ini sifatnya toksik ya. Nah, kalau saya mau lihat hasil karena dia oksidasi protein, ya lihat ini, tirosin, dibromotirosin, O-tirosin, M-tirosin ya. Lihat aja, penelitiannya sekarang banyak di tirosin, berarti nanti kamu cari-cari tentang tirosin ya. Oke. Nah, kalau saya mau lihat kerusakan di asam nukleat kan tidak mungkin tunggu terjadinya kanker kan, lama kali penelitiannya. Nah, lihat, oh muncul enggaknya dioksiguanosin ya, lihat aja, oh penelitian lebih banyak. Jadi kalau saya mau lihat kerusakan radikal bebas yang menimbulkan kerusakan pada asam nukleat, ya saya periksanya ini, kira gitu ya. Oke, sampai di sini saya yakin topik ini sulit dimengerti karena saya juga dalam tahap belajar ya, di sini dalam tahap belajar. Nah, tapi kalau tipe saya di mana saya nggak tahu, itulah yang saya yang saya coba ajarkan ya, biar sayanya rajin belajar karena saya tahu saya juga nggak bisa di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi yang soal nanti tidak akan yang sulit-sulit ya, yang ada saya sebut-sebut, apalagi berulang kemungkinan itu aja yang ditanyakan. Ya, tidak mungkin ditanyakan karena dia blok elektif ya. Mau datang mau ngambil aja saya sudah senang ya, karena sebenarnya ini mata kuliah di level S2 ya, mata kuliah di level magister. Untuk kalian dasar yang paling dasar sekali. Tapi karena kalian ada penelitian, setidaknya membuka wawasan, walaupun kamu rata-rata sudah ujian proposal, ujian skripsi, setidaknya membuka wawasan. Nah, bagi yang angkatan tua-tua ya, yang tidak tahu ambil mata kuliah apa lagi yang lain, disuruh sama Bu Kaprodi atau siapa, disarankan teman-teman nggak kelas adik kelasnya, ya ambil aja mata kuliah biomol karena tahun lalu pengalamannya dapat A semua, boleh juga, ya. Jadi intinya apapun motivasimu, tidaknya bermanfaat ya, baik bagi kamu, bagi saya dan yang lain-lain ya. Nah, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ada? Tidak ada ya? Ya, saya punya keyakinan juga tidak ada. Jadi saya rasa sudah cukup kuliah topik kali ini. Nanti yang kedua di hari Selasa ya, seingat saya ya, sama Jumat ya, tugas saya dua kali lagi. Selasa topiknya agak aneh sedikit ya, tentang stem cell, tapi stem cell, pemanfaatan stem cell di bidang kardiovaskuler. Kita nggak akan cerita jauh karena susah sekali rupanya, setelah saya baca-baca materinya susah juga ya. Kalau kita coba dengan dasar aja, dasar pengertian stem cell, kira-kira sudah sampai di mana pengaplikasian di dunia kesehatan ya, terutama di riset kardiovaskuler. Di Jumat depan
itu kita sedikit membahas tentang biologi molekuler ya, dari suatu keganasannya. Jadi kita mengulang cerita tentang neoplasma, tapi sedikit kita cerita tentang proto-onkogen, onkogen, karsinogen, dan lain-lainnya. Kita coba cerita sedikit untuk sekedar membuka wawasanmu bahwa ilmu itu luas ya, luas sekali. Yang kita tahu itu tidak seberapa ya. Dan sebenarnya ada metodenya. Ada metodenya. Nanti mau belajar ya baca lagi, cari ahlinya ya, cari ahli di bidangnya. Ya, bukan kamu harus hafal di biologi molekuler. Dengar nama aja ya orang lari ya, dengar namanya aja orang takut ya. Kita kuliah apa ambil? Biologi molekuler, lari orang. Ya kan? Takut semua. Kalau mata kuliah apa yang diambil? Mohon maaf ya. Mata kuliah apa yang diambil? Oh, kesehatan lingkungan. Ah, gampang. Ya kan? Nah, mungkin gitu persepsi orang ya. Ya, nggak apa-apa, keren-kerenan aja. Nanti ada lab tour sama Dokter Agung ya. Tidaknya kita udah lihat ya. Oh, begini labnya. Bisa gaya-gaya foto 1-2 masuk ke Instagram. Kan dilihat orang udah keren kan. Udah cukup sebenarnya. Oke, saya rasa sampai di sini. Tambah petua-petua sedikit. Sampai ketemu di kuliah kedua dengan topik berbeda dan kuliah ketiga ya. Oke, saya stop share. Hadir semua. Ya, kalau saya sedikit berbeda ya. Saya tahu kalian sudah dewasa semua, capek kalau marah-marah. Cari-cari kalian kuliah ya. Yang lain kamera, tutup kamera. Ada yang di WC, ada yang lagi ngopi, ada yang tak lagi ngapain ya. Ada yang sambil tidur sebenarnya, nyala aja kan. Tidak apa-apa, prinsipnya tidak ada masalah. Belajar ini bukan untuk saya, ya, bukan untuk orang tuamu, bukan untuk siapapun, ya. Semua itu untukmu sendiri, bekalmu hidup di kemudian hari ya. Mudah-mudahan kan kalau bermanfaat bagi saya, kamu sukses ya. Kan adalah pahalanya sedikit untuk saya. Cuman kalau kamu jadi mudaratnya, dosanya sedikit. Dosa saya juga ada ya, persennya ya. Itu yang susahnya ya. Jadi guru ya susahnya itu ya. Jadi saya harapkan adalah pahalanya ya. Setelah saya kasih kuliah ini, kamu ada respon positif, ya, ada respon positif, ada manfaat untukmu, saya dapat pahala sedikit, sudah cukup, ya. Kalau ditanya dapat berapa dok dibayar, dapat berapa poinnya, itu untuk beli es kosong aja nggak cukup mungkin ya. Jadi yang saya harapkan adalah manfaatnya untuk kalian ya. Kalau yang lain-lain tidak usah dipikirkan. Oke, ya leave dulu ya. Ini saya live pasti ada yang nggak live karena dia nggak tahu kuliah sudah selesai.